Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Cahyo Suprayogo MSI, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya R. Eka Nugraha izin saya menyampaikan sebuah presentasi mengenai review jurnal Structure Implementation A New Unit of Administration Analysis yang dibuat oleh Benny Heim dan David Apporter. Jadi kita ingin melihat bagaimana sebuah pendekatan baru yang dibuat oleh Benny Heim dan David Apporter. Why gitu, mengapa kira-kira? Jadi penulis itu menekankan perlunya sebuah analisis baru dalam suatu administrasi publik, yaitu implementasi struktur, di mana konsep ini diusulkan sebagai pengganti unit tradisional gitu ya. Jadi seperti organisasi tunggal dengan tujuan yang lebih tepat untuk menggambarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program publik yang biasanya melibatkan banyak aktor dan organisasi. Jadi Benny Heim dan Apporter itu melihat perlu ada sebuah analisa baru lah, kira-kira seperti itu. So what gitu ya, lalu apa? Penulis menguraikan masalah klasik dalam administrasi publik, yaitu adanya implementation deficit, yaitu ketidakmampuan negara untuk melaksanakan program-program yang dibuat. Jadi kadang negara tuh merancang tapi nggak bisa mengimplementasikan program yang telah mereka rancang. Padahal program tersebut sudah dibuat untuk dijanjikan gitu ya, untuk dilaksanakan. Nah, mereka mengkritik pendekatan-pendekatan itu yang selama ini menggunakan organisasi atau individu sebagai unit analisis yang dianggap tidak mampu menangkap kompleksitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, penulis mengajukan konsep implementation structure sebagai unit analisis yang lebih sesuai, di mana konsep ini mengakui keterlibatan multi organisasi dalam suatu proses pelaksanaan. Nextnya apa sih? Penulis membuat bahwa ingin mengkritik dua paradigma lama yang mendominasi pemikiran administrasi publik, yaitu lonely organization syndrome yang mendorong konsolidasi fungsi satu organisasi hierarkis, dan pendekatan ekonomi politik yang mendukung proliferasi pemerintahan kecil agar tercipta melalui satu kompetisi. Penulis mengatakan bahwa perubahan sosial dan organisasi modern telah menghasilkan suatu organizational society di mana pelaksanaan program menjadi jaringan multinasional yang kompleks. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak lagi dapat hanya dengan teori yang pasar atau hierarki birokratis. Lalu juga penulis mengkritisi mengenai bahwa mereka tidak bisa sesuatu itu dilakukan dengan sendiri. Penulis menjelaskan bahwa studi empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang melibatkan banyak faktor yang beragam seperti lembaga pemerintah, swasta, serikat pekerja, LSM, dan organisasi lain yang berinteraksi dalam satu yang kompleks dan penuh dinamika bisa menghasilkan sesuatu yang diukur, seperti peserta pelatihan yang meningkatkan keterampilannya. Pendekatan-pendekatan tradisional berbasis organisasi tunggal atau teori pasar dianggap tidak memadai untuk menganalisa fenomena ini, sehingga diperlukan satu pendekatan baru yang mampu mengakomodasi kerjasama lintas organisasi. Jadi penulis melihat bahwa program and administrative interactive itu banyak aktornya. Penulis menjelaskan bahwa kebutuhan administratif dari program publik mensyaratkan keterlibatan tingkat dan jenis organisasi mulai dari nasional, regional, sampai lokal. Implementasi program seperti pelatihan tenaga kerja membutuhkan
pengaturan kerangka regulasi dan sumber daya di tingkat pusat, juga di tingkat daerah. Nah, sehingga pelaksanaan layanan yang dekat dan aplikatif serta adaptif terhadap kondisi lokal. Jadi tidak seperti dulu yang hanya pendekatannya satu kewilayahan. Dengan demikian, pelaksanaan program harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal melalui koordinasi antar berbagai aktor. Karena bagaimanapun dengan melibatkan banyak pihak yang mengetahui satu wilayah, itu akan menjadikan sebuah program berlangsung dengan efektif. Pendekatan struktur implementasi publik harus dianalisa sebagai hasil interaksi dan kerjasama tentunya. Struktur implementasi bukanlah organisasi tunggal, di mana keberadaan tujuan dan motivasi aktor itu sangat berpengaruh. Lalu juga koordinasi non formal, substruktur khusus untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta tingkat kohesi yang bervariasi. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program publik harus dianalisa sebagai hasil interaksi dan kerjasama implementasi. Structures bukan organisasi tunggal. Struktur ini memiliki ciri khas seperti keberagaman, tujuan, dan motivasi para aktor. Juga koordinasi non-formal. Selain itu, keberadaan substruktur dan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta tingkat kohesi yang bervariasi. Model ini dianggap oleh penulis lebih realistis dalam menggambarkan dinamika pelaksanaan program di lapangan dibandingkan sebelumnya. Implikasi dan penelitian mendatang, pendekatan ini membuka peluang baru, yaitu dalam penelitian sosiologi, ilmu politik, psikologi, ekonomi, administrasi publik, dan lain-lain. Revisi paradigma demokrasi dan tanggung jawab politik, dan juga pengembangan kebijakan manajemen yang memahami kompleksitas. Selain itu, mendorong penelitian komparatif tingkat subnasional. Jadi, sekali lagi bahwa penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program publik harus dianalisa sebagai interaksi dan kerjasama implementasi struktur, dan ini harus melibatkan banyak aktor di lapangan. Demikian presentasi saya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam pembelajaran di masa depan. Terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.